Lagi-lagi mengenai pelanggaran guys. Jadi saya tuh masih tetap belajar untuk ngelapak di TikTok sambil mantau jualan saya di Wondes. Tentunya sambil terus gimana belajar gimana mempertemukan Wondes. Dan siang ini saya juga lagi mantau-mantau iklannya Wondes sambil jawabin admin juga, jawabin kurir juga gitu ya. Dan tadi pagi saya itu belajar lagi nyoba untuk ngetes live. Karena salah satu fitur di TikTok untuk bisa naik gitu ya, yaitu dengan live. Nah, terus saya juga udah dimulai dapat notice mulu dari si TikTok supaya live. Nah, tadi uh, berdasarkan pengalaman sebelumnya, saya tuh udah kena kayak peringatan gitu pada saat live. Pertama waktu itu saya duduk di sini nih, di tembok saya ini kan ada tulisan-tulisannya, ada piagamnya Bumi ya, prestasi taekwondo lah waktu itu ya. Dan ternyata itu nggak boleh dan kena pelanggaran, saya nggak bisa live, langsung mati. Terus kapan itu kemarin, saya itu juga, kalau kemarin saya nggak ngerti ya, tiba-tiba ada peringatan gitu, bahwa live dimatikan 10 menit. Dalam hati kenapa lagi? Jadi produk-produknya saya atur gitu sebagai background dan saya live di situ. Ais, ya wes, saya langsung matikan aja. Tadi pagi itu pas lagi live ada notif, kan ada nama ya, nama-nama tak panggilin, selamat pagi ibu, kakak ini, ibu ini, bla 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 gitu kan. Ada senamanya satu bunda, siapa, mamah, namanya mamah apa gitu. Panggil pagi mama gitu. Sepertinya itu juga kena pelanggaran, mungkin ada kayak apa ya, kata-kata yang dilarang atau nggak tahu. Nah itu masih oke, oh kena nih. Saya bingung, aduh saya apa ya, ngomong apa gitu. Terus selanjutnya saya nunjukin produk tadi itu ada beberapa, salah satunya ini saya tunjukin, saya sebutkan ini dan ada variannya, emang nggak saya pegang, beberapa bisa diambil di etalase gitu kan, memang nggak saya pegang produknya, dan itu katanya pengalian traffic teman-teman. Padahal trafficnya saya alihkan, ya saya arahkan ke etalasenya saya, jualan saya. Apakah AI-nya itu salah mengenali ataukah memang nggak boleh? Yang kalau yang dipromo apa benar yang kita pegang saja? Gitu misalkan ini saya nawarkan HP gitu ya, HP ini dan ini, ya udah yang dijadi live jualan tuh yang ini aja gitu. Bukan berarti oh ada HP ini dan HP yang lain bisa diambil etalase. Ngomong gitu nggak boleh teman-teman. Dan pelanggarannya berat, saya dari 8 jadi, coba sekarang tak cek pelanggaran saya di berapa, naiknya lumayan ke 15 apa 16. Oke. Dan saya ke ban 3 hari teman-teman. 3 hari masih belum apa-apa, tapi pelanggarannya itu udah naiknya langsung jedir tinggi banget dan siap-siap tidak bisa dipakai. Jadi ngeri-ngeri sedap teman-teman. Nah, restricted 3 hari. Berarti tadi udah mulai ada closing, tadi itu udah mulai ada nih. Your account is restricted from selling product in your sources until 9 jam 7. This one guys. Hai. Sampai tanggal 9 berarti mungkin hari Senin ya baru bisa. Atau seminggu sampai jam 7.22. Saya tadi live jam segitu guys. Crazy. Nah, coba tak cek problemnya di mana. Sebentar, aku tadi mau ngomong apa kok jadi ngeblank. Oh sebentar, saya ini loh, jadi 15 nih guys. Mana kelihatan nggak? 15/24 temporary suspend. Jadi langsung kena 7. Ini sebentar nih ada paket mau ke sini apa kemana nih? Oke, ntar ya. Ada ini yang buat TikTok juga nih. Saya buat lapakku di TikTok juga ini. Nah ini kayaknya madu nih. Sebentar tak ambilnya dulu, tak kerek. Apa ya?
Ya, makasih. Kok dikirimnya pakai ojek ini? Oke, guys. Sampai saya beli produk untuk jadi lapak jualannya teman-teman nih. Ini kayaknya madu sih kayaknya. Oh iya, ini madu teman-teman. Nah, ini salah satu produk yang memang saya jual di TikTok ya teman-teman. Saya konsumsi juga, dan kebetulan nggak ngosan. Ini salah satu produknya yang saya lepas dan datang hari ini jadi sampel, plus saya buat lapak juga. Saya nggak minta dikasih sama sini ya, nggak minta dikasih sama si penjual. Karena jujur sebenarnya kalau kita pun minta, walaupun seller gitu ya, mereka kan juga keluar modal ya. Kalau mereka mau ngasih sebenarnya nggak banyak, cuman ya saya mikir, oh iya, kalau saya sebagai seller ngasih itu juga bisa jadi nggak enteng ya. Walaupun beliau banyak produknya, tapi ya tuku lah, bismillah. Kita bukain jalan orang, kita pun dibukain kan gitu. Nah, kembali lagi ke pelanggaran tadi ya ini teman-teman. Jadi pelajarannya saya akun satu udah udah ke disable. Yang satu, yang dulu saya buat testing pertama, saya ngetes nyoba di TikTok itu, ternyata, nah ini kalau ini udah permanen restricted teman-teman. Saya dulu nggak ngerti, nggak ngeh kan, saya hajar aja kayak gitu ya kan. Dan ini juga penjualan udah bagus tuh, dulu udah. Kalau ini sudah ini, your account is permanently restricted from apa nih, from selling product in your showcase. Permanently artinya apa? Seterusnya udah nggak bisa, dan ada dana di dalamnya, itu pun loss. Malah, dan ada dana di dalamnya pun hilang teman-teman. Crazy ya. Gitu. Dan duit di dalamnya pun juga hilang. Ini piye? Oh, internet nyambung kok. Dodol. Sorry, ini lagi koneksinya aman. Piye. Ya, intinya itu keblok. Di sini ada duit dana saya 350 loss juga teman. Jadi hasil penjualan ada 350.000 belum saya tarik, loss. Dan tadi saya juga dengerin Mas Birto yang udah suhu, yang penghasilannya udah puluhan juta per hari ya. Kalau nggak salah udah 60 atau 100 juta per hari dari jadi affiliate TikTok. Dia juga saya dengerin ceritanya, dia tuh sudah kehilangan 5 account. Terus kata pesannya, ya sudah, kalau memang itu ya coba siapkan plan B untuk bikin akun baru, dan hati-hati sekali. Terus kalau emang hilang ya udah, kita biasanya memang kalau kita mau maju atau masak sih prosesnya begitu, pasti melewati pelanggaran, melewati akun disable permanen, akun hilang. Emang proses belajarnya gitu. Oh, ternyata seorang suhu yang udah rekor pun udah jago, salah satu yang jos yang saya perhatiin, oh iya nih boleh nih orang ini saya pantau, saya jadikan guru online gitu. Nggak tahu someday kalau bisa ketemu ya. Ya, beliau pun juga pernah sampai 5 account. Nah, saya baru satu nih. Satu yang sudah keblokir, dan kedua moga-moga nggak sampai keblok selamanya. Tapi saya sudah coba dengan saya bikin akun baru teman-teman. Sebenarnya udah beberapa waktu lalu saya iseng, saya coba bikin lagi. Cuman ternyata kayak gini, wah ini saya perlu juga nih saya siapkan akun baru gitu ya, untuk saya proses belajar selanjutnya. Jadi TikTok ini bukan serta merta cuman
bukan cuman apa ya, bukan bukan cuman masalah jualan, tapi di sini adalah proses belajar teman-teman. Saya ngerasain memang sudah ada penjualan, udah laku lah gitu ya. Udah mungkin ada berapa ratus, mungkin ada sejuta bahkan lebih ya. Saya ada dapat dari situ, tapi itu kalau saya kalkulasi itu saya itu masih boncos karena memang saya lagi testing dengan iklan. Walaupun saya udah mulai ada view, udah ngerti ya, mulai ada alurnya, dan kata Mas Pirto ya kalau bisa jangan iklan kalau memang nggak takut boncos gitu. Tapi iklanlah pada saat udah menghasilkan. Nah kapan gitu kan? Kalau saya yang udah terbiasa udah melakukan iklan ya gatel gitu, gatel supaya langsung hajar ini, hajar tes ini gitu. Walaupun kalkulasi saya itu masih boncos. Saya kayak ini kemarin itu saya testing sampai habis 2 jutaan tak pantau. Saya bilang juga baru ya, habis 2 juta dapatnya GoPay. Tapi plus akun saya kena restricted berapa kali gitu. Kesalahan. Jadi itulah proses pembelajaran itu nggak mudah teman-teman. Karena ya proses perjalanan, apalagi kalau saya ini kan memang ya mungkin kayak nggak saya juga loh, karena para suhu-suhu yang di atas pun yang akunnya udah tinggi-tinggi, yang mereka ya udah bahkan udah ratusan ribu, bahkan ada yang jutaan followernya, mana masih kena tuh, masih kena problem dari itu sampai nyumpah-nyumpah gitu kan. Ada yang duitnya sampai saya dengar ada 16 juta loss gitu kan, dimatikan udah nggak bisa diambil gitu, mau banding kayak apa ya nggak bisa gitu. Nah ini teman-teman, iya, mereka tuh udah nggak pakai hati, mereka pakainya ya salah gitu. Kalau emang lu salah bisa buktiin lu nggak salah ya diterima, kayak gitu loh. Ya, jadi proses belajar itu memang pahit teman-teman, pahit. Tapi saya juga jadi tadi sempat saya pagi-pagi udah kena mood negatif ya gara-gara itu. Saya waduh, ngapain lagi nih, iklan saya lagi up, closing udah mulai masuk, ceprot saya pagi-pagi, wih bagus nih hari ini kayaknya udah mulai masuk gitu, view-nya tanpa iklan pun udah mulai bagus gitu, pas best. Bahkan follower tanpa iklan pun juga udah mulai masuk tangting, wih tanda-tanda nih, tambahin live lah kok kena pelanggaran. Nah itu teman-teman cerita pagi ini. Semangat teman-teman yang afiliator yang udah mulai suhu, bolehlah di sharing-sharing ilmunya, pengalamannya, karena kami yang masih newbie ini butuh itu. Dan semoga kita itu bisa saling sukses berjamaah, karena menurut saya kalau sukses cuma sendiri buat apa sih gitu kan. Kita ini sukses sendiri terus orang lain ngeliat sedih itu kayaknya apa, enggak. Sebenarnya jujur sejatinya kita tuh enggak enak tuh kalau kita sukses berjamaah, tapi dalam hal untuk kebaikan ya, bukan untuk keburukan gitu. Kalau saya keangan-angan saya gitu, kalau saya sukses, saya pingin lah kanan kiri saya, siapa yang kenal saya pun membawa mereka untuk berjamaah, karena nanti akan menebar lagi gitu. Apalagi di Indonesia ini dengan 270 juta mungkin yang tercatat ya, bahkan mungkin realnya data Indonesia tuh bisa lebih gitu ya. Itu nyatanya entrepreneur-nya itu kisaran cuman berapa persen, belum sampai 10%, bahkan mungkin belum nyampe 8% ya. Artinya apa? Peluang kerja di Indonesia itu sangat-sangat kecil, masih sangat jauh dari yang memerlukan pekerjaan. Jadi teman-teman, dan ini salah satu peluang yang saya lihat bahwasanya, jadi saya dulu pernah kepikir apa ya, affiliate sudah dengar lama, cuman wadahnya itu kan sulit ya. Nah sekarang yang mau wadahi itu TikTok. Andaikan yang mau wadahi begini pemerintah, keren sekali pemerintah mampu membuat kayak TikTok ini. Tapi kan enggak ya, mungkin mestinya ini Menteri Tenaga Kerja dan timnya gitu yang memberikan kesempatan ini gitu. Tapi ya mungkin udah jalannya seperti ini, kita nikmat. Cuman intinya adalah ini peluang buat kita, siapapun kita, nggak muda, nggak tua, nggak kakek-kakek, nggak nenek, yang siapapun bisa melakukan ini. Cuma memang butuh proses perjalanan. Saya aja yang masih, yang ya sedikit-sedikit saya tuh ada nyenggolnya dengan IT gitu ya. Tapi kalau saya bikin masalah video ini kan udah cukup lumayan lama ya. Cuman saya sendiri juga masih kagok, karena saya selama ini saya bukan seorang marketer, bukan seorang yang pinter ngomong untuk jualan gitu ya. Nah makanya modal gendeng nekat, dan akhirnya apa, karena ya problem-problem kayak yang salah ini. Dan teman-teman, siapapun Anda, ayo kita belajar. Kalau memang ada masalah, kita sharekan, kita bagikan supaya kita saling belajar, dan kita ujung-ujung adalah bisa sukses berjamaah. See you, bye-bye, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.